Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Ini adalah video yang ditunggu-tunggu. Jadi beberapa hari yang lalu, sekitar semingguan lah, gue ngepost beberapa hint atau beberapa sneak peek tentang video ini. Jadi gue akan unboxing dan review. Ini dia, Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Nah, ini dia barangnya. Terus terang gue sangat nunggu-nunggu banget nih untuk melakukan unboxing dan sedikit review lah si GTX 970 ini. Seperti yang gue bilang baik di Instagram ataupun di fanpage, gue mau ini lebih dari sekedar unboxing atau review, tapi juga sekaligus kita akan sedikit bahas gimana sih tampilan serta kelebihan dari sebuah high-end graphic card. Yes, this is high-end graphic card. Dan kelebihannya dibanding mid graphic card dan low end graphic card. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, dan sebelum kita bongkar, mari kita lihat sedikit fitur yang tertera di depan kotaknya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah sekaligus kelebihan dan jualannya si GTX 970 lah, Gigabyte. Yang pertama ini ada Super Clock. Nah, Super Clock ini sebenarnya adalah graphic card dengan kemampuan overclock yang tinggi. Bahkan pada saat di overclock dari pabrik, ini udah punya nilai boost clock yang tinggi banget. Yes. Jadi pada saat lo mengeluarkan, off kamera. Jadi pada saat lo mengeluarkan graphic card ini dari kotaknya, itu sudah dalam keadaan di overclock. Nah, tapi lo masih punya space yang gede lagi buat melakukan overclock dengan graphic card ini. Nah, bayangin, itu kenapa dia disebut Super Clock. Itu dia, Super Clock. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Flex Display. Nah, ini adalah Gigabyte Flex Display. Sebenarnya ini adalah fitur multi display sih. Fitur multi display untuk experience visual yang ciamik banget deh, yang mantap banget. Lo bisa ngejajarin 4 monitor dengan konektor output yang berbeda. Nah, seperti lo lihat nih logonya. Jadi lo bisa jajarin beberapa, bahkan lebih dari 4 di konektor yang berbeda. Tuh, jadi ada DisplayPort, HDMI, DVI-D, DVI-I, dan VGA. Tapi tentu aja kita akan bahas lebih jauh lagi nanti. Nextnya ya, next fitur yang ada adalah WindForce. Nah, WindForce. Jadi kalau lo sempat ngelihat video gue yang perbandingan antara VGA reference dan VGA non reference, di situ gue sedikit membahas tentang brand yang menggandeng teknologi cooling system. Nah, kalau misalkan lo tahu, misalkan Asus dia menggandeng Strix, atau Twin Frozr dia menggandeng MSI, atau MSI menggandeng Twin Frozr untuk mendesain cooling system dari sebuah graphic card. Nah, si Gigabyte ini dia menggandeng WindForce. Nah, jadi si WindForce ini yang akan mendesain sebuah sistem cooling yang canggih lah untuk meningkatkan performa dari graphic card ini. Oke, itu adalah 3 fitur dari si Gigabyte GeForce GTX 970 ini. Jadi ada Super Overclock, Flex Display, dan WindForce. Oke. Nah, ini dia. Mari kita bongkar kotaknya. Oke. Mari kita bongkar. Kotaknya agak gede juga nih. Agak lumayan besar kotaknya. Nah. Oke, kita buang. Nah, ini dia tampilannya. Cukup elegan dan cukup simple. Jadi cuman kotak hitam doang, ada G1 Gaming. G1. Oke, mari kita buka.
Nah, di dalam kotak apa namanya? Ada apa aja sih? Standar lah ya. Driver apa namanya? VGA yang ini sebenarnya nggak guna juga sih karena lo bisa langsung download di websitenya Nvidia atau websitenya Gigabyte. Ada apa sih? Kabel-kabel nih, kabel Molex. Terus seperti biasa surat-surat, kartu garansi segala macem, quick guide. Ini oke. Itu dia. Dan inilah the star of the show. Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Nah, lo lihat nih, ini adalah the star of the show. Oke. Nah, sebelum kita ngobrolin aspek fisik daripada si Gigabyte GTX 970 ini, gue kayaknya akan mulai dengan ngobrolin jeroannya si Gigabyte GTX 970, khususnya GTX 970 ya. Jadi gue akan ngobrolin jeroannya seperti apa sih. Oke, ini kita taruh dulu ya. Nah, ya itu, sebelum gue ngobrolin lebih detail tentang aspek fisiknya, mari kita ngobrolin dalamannya dulu. GTX 970 ini merupakan generasi kedua dari Maxwell. Nah, jadi bersama GTX 980 dan yang paling baru seperti lo tahu GTX 980 Ti. Nah, jadi generasi keduanya itu atau seri 900 ini merupakan generasi kedua dari Maxwell. Apa sih Maxwell? Gue sempat singgung sedikit di video gue yang VGA reference dan VGA non reference. Maxwell itu sebenarnya adalah arsitektur terbaru dari Nvidia. Sebelumnya kan ada tuh predecesornya yaitu Kepler. Jadi dulu ada Kepler, sekarang yang paling baru kalau nggak salah tuh tahun 2014 ya, 2014 lah Nvidia ngeluarin, sorry kalau salah ya, 2014 Nvidia mengeluarkan Maxwell. Nah, generasi pertamanya Maxwell itu GTX 750 Ti. Nah, jadi buat lo yang punya graphic card GTX 750 Ti, yaitu berarti lo udah menggunakan arsitektur terbaru dari Nvidia yaitu Maxwell. Sebelum GTX 750 Ti, misalnya GTX 750, GTX 750 kayak belum deh, masih Kepler. Sebelum itu dia menggunakan arsitektur Kepler. Jadi mulai dari 750 Ti, 980, 970 dan 980 Ti itu semua sudah menggunakan arsitektur Maxwell. Itu juga yang merupakan kelebihan dari Nvidia dibanding AMD. Si AMD sendiri sebenarnya walaupun mereka baru aja ngeluarin Fury atau Fury X ya R9 300 seri sih memang itu rebranding ya, tapi even Fury sama Fury X itu sebenarnya dia masih arsitektur yang lama yaitu GCN atau Graphic Core Next. Nah, itu adalah kelebihan dari AMD dibanding kelebihan Nvidia dibanding AMD. Nah, kalau ngomongin Maxwell atau arsitektur Maxwell itu singkatnya adalah is all about balancing between efficiency dan performance. Nah, jadi dengan arsitektur yang terbaru dari Nvidia yaitu Maxwell ini, lo bisa mendapatkan keseimbangan lah antara efisiensi dan performance yang memang sebenarnya udah terkenal juga sih di Nvidia. Tapi dengan arsitektur terbaru dari Maxwell lebih dikembangkan lagi atau lebih disempurnakan lagi teknologinya hingga bisa mencapai efisiensi dan performance. Dalam arti apa? Jadi dengan performance yang besar, lo menggunakan efisiensi atau daya yang tidak besar. Itu dia. Balancing between efisiensi dan performance. Sebaliknya di AMD ya lo tahu sendiri gimana AMD performance diiringi dengan
ya daya yang besar juga gitu. Itu kenapa gue selalu merekomendasikan Nvidia dibanding AMD. Kalau lo mau performance, pure performance, lo nggak concern masalah daya atau ya listrik gitu segala macam, go with AMD. Tapi pada saat lo menginginkan performance dan efisiensi daya, jawabannya tetap Nvidia graphic card. Oke. Nah, itu sedikit dari jeroan si GTX 970 ini. Sekarang kita masuk ke aspek fisik. Nah, kalau lo pernah ngeliat video gue yang tadi gue sebutin, yaitu perbedaan antara graphic card reference dan perbedaan graphic card reference dan graphic card non-reference, di GTX 970 ini si Gigabyte ini benar-benar membongkar reference design dari Nvidia untuk meningkatkan performance. Dan bisa lo lihat ini adalah bedanya antara graphic card low atau mid dengan graphic card yang high end kayak si GTX 970 ini. Pertama kita lihat dia mempunyai, mungkin agak nggak kelihatan kali ya, lebih kelihatan kalau dibongkar mungkin, tapi dia mempunyai custom PCB hingga jadi dia kayak agak panjang ini kan, seperti lo lihat nih, dia tampilannya agak panjang. Nah ini adalah custom PCB yang dikembangkan lagi dari graphic card reference oleh Gigabyte untuk mendukung performance tuh. Oke, custom PCB. Terus tentu aja WindForce cooling ini termasuk di dalamnya tiga kipas lah nih, seperti lo lihat 3 kipas. Amat sih. 3 kipas. Terus ada lagi heatsink. Nih kalau lihat heatsink di atas ini nih. Ini semua heatsink dan heat pipe. Nih ada heat pipe. Dia dari copper atau tembaga. Nih, heat pipe. Nah, semua itu untuk fungsi membuang panas dari graphic card ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentu aja lo mau proses overclocking lancar, ya lo perlu atau konsekuensinya adalah panas yang lebih tinggi atau panas yang lebih tinggi dan daya yang lebih tinggi. Panas yang lebih tinggi ini harus dibuang oleh graphic card ini untuk ya supaya tetap berjalan dengan lancar. Nah, si WindForce ini mendesain cooling yang tadi gue bilang, fan, terus heatsink, terus heat pipe, semua itu untuk membuang panas. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal power, tadi kan gue nyebut ya kalau lo overclocking mau nggak mau more heat dan more power. Ngomong-ngomong more power, dia sudah menggunakan nih seperti lo lihat, dia sudah menggunakan 6 pin dan 8 pin. Nih, jadi ada pin 6 dan pin 8. Mungkin lo nanya gitu, gila itu powernya banyak banget bang gitu. Ada 6, ada 8, fungsinya apa sih gitu. Ya baik lagi tadi adalah fungsinya fungsi overclocking. Jadi pada saat lo mau overclocking ya lo butuh power lebih banyak. Pada saat butuh power lebih banyak ya lo tinggal colokin aja nih ke yang 6 atau 8 untuk mendapatkan power lebih banyak buat fungsi overclocking. Oke. Nah, nextnya adalah, nah ini juga nih yang membedakan antara graphic card yang mid atau low end dengan graphic card yang high end, yaitu fungsi backplate. Nah, ini dia nih backplate. Jadi cuman graphic card yang high end doang yang akan dilengkapi dengan backplate. Fungsinya apa sih? Ya fungsinya sebenarnya lebih biar graphic card ini lebih kokoh sih. Karena kan sebenarnya high end graphic card ini juga biasanya dia berukuran panjang gitu kan, berukuran besar. Nah, backplate ini untuk dia supaya lebih kokoh gitu. Plus ya secara tampilan juga lebih keren sih dengan adanya backplate kayak gini. Gitu.
Nah, sekarang ukuran dan dimensi. Ya, seperti lo lihat sendiri ini cukup panjang gitu ya. Cukup panjang, dan konsekuensinya adalah kalau lo mau pakai graphic card ini, lo harus cek dulu ke casing lo muat atau enggak gitu. Panjang graphic card ini adalah sekitar 32 cm ya, 32 cm. Ya lumayan panjang karena seperti lo lihat sendiri ini ada 3 kipas yang digunakan gitu. Jadi ya ingat-ingat ini 32 cm. Kalau mau pakai lo cek dengan casing lo muat apa enggak tuh. Oke. Terus ada lagi, nah ini dia. Tulisan WindForce. Tulisan WindForce. Ini ya sebenarnya cuman estetika sih. Kalau lo colokin dia akan ada LED-nya, dan LED-nya bisa diganti-ganti warnanya sesuai dengan yang lo mau. Gue juga belum tahu, jadi nanti akan gue coba sekeren apa sih nilai estetika si WindForce LED ini gitu. Oke. Terus konektor. Nah, untuk konektor ini dia ada ini dia nih, 3 DisplayPort, 1 HDMI dan 2 DVI, baik DVI-I atau DVI-D. Tuh, jadi kalau lo mau pakai beberapa monitor, ini semua udah ada gitu konektornya lengkap. Terus apa lagi ya? SLI. Jadi buat lo yang mau pakai dual graphic atau lebih, nah ini udah ada SLI-nya nih di sini nih. Gitu. Oh salah. Terbalik. Nih. Mana sih? Nih. Udah ada kalau lo mau pakai dual graphic. Jadi tinggal, sayang sekali nggak dilengkapi dengan SLI bridge ya. Dia nggak ada. Jadi ya lo mesti beli sendiri tuh SLI bridge-nya. Kalau lo memang mau pakai SLI, gue sendiri sih nggak terlalu gimana banget ya sama SLI. Gue ngerasa satu graphic card ya udah cukup gitu. Tapi ya balik lagi itu selera. Kalaupun lo pengen mau nambahin graphic card, paling enggak dia udah bisa gitu. Oke. Setelah lihat aspek fisik, mari kita lihat spesifikasi dari si GTX 970 ini. Base clock di 1178 MHz dan mampu di overclock hingga 1329 MHz. Gila banget. Jadi antara base clock dan kemampuan overclockingnya lumayan tinggi dan lumayan lebar lah space-nya buat di overclock hingga 1329 MHz. Memory clock sebesar 7 GB per second. Ini adalah GDDR5 tentu aja, dengan memori bus 256 bit dan VRAM seperti lo lihat di kardusnya itu 4 GB. Harusnya sih ini udah solve sih soal si VRAM yang sempat jadi isu bahwa ternyata cuman 3,5 GB, tapi sepertinya ini udah solve dengan VRAM sebesar 4 GB. Thermal Design Power atau TDP itu sebesar 145 watt dengan rekomendasi power supply minimal 500 watt. Nah, jadi itu salah satu yang mesti lo pertimbangkan juga pada saat lo memilih graphic card ini, yaitu si power supply minimal 500 watt. Oke, kira-kira kayak gitu, bongkar kotak, review, dan ngobrol sedikit tentang GTX G97G1 Gaming. Nah, ya balik lagi tentu aja yang tadi gue omongin, segala spesifikasi, terus ya soal boost lock atau segala macam itu nggak ada artinya kalau nggak dibuktikan dengan performa di real game benchmark. Nah sayangnya kali ini gue belum bisa ngasih benchmark secara langsung karena ya rig gue juga belum jadi gitu. Tapi gue yakin kok banyak banget di internet lo cek aja benchmarknya si Gigabyte GTX 970 ini gimana. Tapi gue emang rencana gue bakal bikin benchmark sih kalau misalkan rig gue udah jadi, itu gue pasti akan bikin benchmark gimana sih performa dari si WindForce ini tuh. Oke. Ya mudah-mudahan aja sih rig gue cepet
jadi sehingga gue bisa ngasih ngasih lihat secara langsung lah performance-nya gimana in terms of real game benchmark dan in terms of overclocking. Gue sebenarnya lebih tertarik buat overclocking sih, sampai seberapa bisa di-push dengan tampilan fisik yang kayak gini. Kan kayak tampilan fisiknya sangat-sangat ready buat overclocking nih. Jadi gue akan tes itu di kesempatan berikutnya. Oke, segitu aja unboxing, review, dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming. Nah, kalau lo suka video ini, klik like. Kalau lo nggak suka video ini, klik dislike. Dan share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Jangan lupa follow semua sosial medianya Tangan Belang. Dan thank you guys for watching. I'll see you next time.